Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi kita persiapan untuk trip ke Muara untuk testing cari kakap putih atau sebutan barramundi ya. Ini kita persiapan. Jadi kita persiapan untuk hari ini. Jadi saya kupas dulu masalah lure ya. Ini kita pakai merek Kilalur ya. Mereknya Kilalur. Ini Kilalur dari luar ya. Ini saya pesan dari luar. Kilalur. Ini semua merek Kilalur ya. Ini ada mereknya, teman-teman. Coba saya lihat. Ini Kilalur mereknya. Jadi saya akan bahas masalah Kilalur ini dengan mata kail ya. Saya bahas masalah mata kail supaya enak. Jadi ini mata kail supaya tidak mudah karat ya. Untuk para pemancing ini ada ilmunya supaya kita punya mata kail tidak karat. Jadi kita bersihkan, cuci habis pulang mancingnya, kita bersihkan pulang mancing, langsung kita lap. Jangan ditaruh minyak apa, pokoknya lap aja sampai kering sudah. Lalu kita taburi namanya bedak ya. Ini saya sudah berapa tahun coba, ini terbukti betul. Jadi beda apapun, merek apapun, terserah kalian mau pakai beda apa. Jadi ini tidak mudah karat ya. Biar kita dari laut cuci pakai air sabun, lap kering, langsung kasih masuk, langsung tuang beda begini ya. Langsung tuang beda. Tuang beda begini. Biarkan saja begini di dalam, baru tutup. Tapi jangan dikasih rapat ya. Begini saja. Jadi ini nanti ini beda untuk pengawetnya supaya tidak karat mata kail. Ini ilmu saya sudah buktikan berapa tahun, jadi terbukti. Jadi tidak mungkin saya ngomong kalau tidak ada bukti ya. Ini mata kail supaya para pemancing jangan buang-buang uang. Jadi utamakan rawat mata kail kalian supaya umpamanya kalau kalian di pulau tinggal terlalu jauh dari kota, carilah bedak yang murah. Banyak bedak yang murah, beda apa saja, yang penting bedak bubuk ya. Terserah mau beda apa, campur di dalam, cari wadah, hambur begini, sudah, biarkan saja. Jadi kita punya mata kail tidak akan berkarat ya, tidak akan berkarat teman-teman. Semua ini tidak akan berkarat, semua ada di sini. Ini dari jig ada juga ini dari kemarin ini jig ini dari Alor ya, berapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan 7 bulannya. Ini sudah dipakai. Ini juga amis ini dari Alor. Ini saya langsung cuci sekitar 7 bulan 6 bulannya kalau saya tidak salah, dari Alor, spot dari Alor. Saya langsung cuci kasih masuk ya, alhamdulillah. Awet juga, semua di dalam mata kail sini ada semua teman-teman ya, semua ada.
ini lihat agak bersih. Tidak karat teman-teman. Ini ilmu yang juga saya dapat supaya mata kail tidak mudah karat ya. Ini. Yang kedua saya bahas masalah lur. Kila lur ini sabar. Kila lur ini ada dia punya kedalaman juga ya. Ini kedalamannya, ini ada, sabar, ini ada caranya kedalamannya. Jadi kita tahu ini lur kedalamannya berapa sampai berapa kedalamannya ini lur, kila lur. Jadi kita tahu ini berapa. Saya kasih lihat teman-teman. Ini lihat teman-teman, lihat ada flashnya di situ. Ini 12 feet. Oh di sini sorry. Ini yang di dalam, yang flash 12 feet namanya, itu ukuran kedalamannya 12 feet namanya ukurannya. Jadi kalau ukurannya 12 feet, itu kedalaman ini, lur ini 3 meter, 6 ya, 3 meter, 6 kedalamannya ini saat kita memancing. Ini lur. Jadi jadi tergantung dari air tinggi. Kalau air tinggi kita pakai kedalaman berapa, umpamanya muaranya 8 meter, kita pakai yang 3 meter supaya dia di tengah, supaya ikan cepat dia sambar ya. Dia sambar, jadi dia bunyi juga di dalam karena dia punya agel ada di dalam. Ini teman-teman, bunyi, jadi dia larinya begini. Ini kila lur ya, kila lur. Ini 12 feet. 12 feet 3,6, 3 meter, 6 ya, sentimeter. Nah ini kila lur. Kalau ini sama ini 12 kila lur juga. Ini sama. Ini kila lur 10, berarti 10 kali 3, 4. Ini hanya 3 meter ya. Kedalamannya ini kila lur 3 meter ya. 3 meter. 3 meter. Banyak macam. Jadi semua ada dia punya kedalamannya. Kedalaman berapa meter. Semua sama ini, sama juga ini yang kecil. Ini berapa meter. Ini kecil tapi jangkauannya ini kecil lurnya tapi dia punya lidah lebar ya. Ini berapa feet? Berapa feet ini? Saya kasih lihat teman-teman. Ini tidak kelihatan ya. Sabar. Ambil itu dulu. Tidak terlalu kentara. Coba kita pakai ini ya. Sama. Pakai warna, boleh warna. Kelihatannya.
Ini 15 feet ya, 15 feet. Tidak kelihatannya. Ada ini 15 feet. Ini tulisannya 15 feet. Ini 15 feet. Dia punya kedalaman 4 meter ya. Ini kenapa dia lebih dalam daripada ini tadi? Ini berbedanya di lidah ya. Ini agak moncong, baru agak lebar. Nah, ini 4 meter. 4 meter. Ini 15 feet ya. 4 meter. Ini 15 feet karena dia punya lidah lebar. Ini. Semua di sini punya kedalaman ya. Ada semua karena ini hitungan feet ya. Hitungan feet. Sudah. Jadi nanti kalau bapak-bapak mau ke laut, usahakan pakai box begini ya, supaya aman, safety. Jadi kalau orang injak, dia tidak terlalu parah ya, atau jangan dikasih masuk di tas, namanya lure ya, karena nanti kita senggol atau injak itu eksiden, akhirnya fatal. Jadi kita harus punya box begini ya, punya box begini ya, supaya kila lure masuk semua di dalam untuk menjaga safety-nya ya, karena kita di laut. Kalau bawa ini kita utamakan safety, itu yang utamakan keselamatan safety ya. Saat kita memancing, saat kita melempar, usahakan di belakang, lihat teman-teman, siapa tahu tidak tersangkut, karena banyak pemancing itu dia tidak lihat ke belakang, akhirnya tersangkut di telinga ya. Kebanyakan itu saya lihat tersangkut di telinga, di kepala, akhirnya fatal, akhirnya tidak jadi mancing. Karena kita urus yang eksiden ini, akhirnya kita langsung siap-siap pulang untuk berangkatkan ke rumah sakit yang eksiden ini. Jadi itu saran saya teman-teman yang punya hobi mancing untuk testing di muara atau di muara mana saja, di muara sungai, laut, di muara kali, terserah, semua itu butuh pengorbanan untuk kita, namanya cari ikannya, namanya hobi. Ini satu saya bahas lagi teman-teman, saat kita mau pergi mancing. Ini juga cantik teman-teman. Ini berapa feet ini bagus. Ini 12 feet 12 feet 12 18 feet 12 5 feet 15 feet. Ini 18. Ini kedalamannya 18 feet. Itu sekitar 5 meter ya. 18 feet. 18 feet. Kedalamannya 5 meter ya. 5 meter. Ini. Jadi nanti teman-teman, saya sarankan juga carilah umpamanya mau safety, dia punya mata kail, safety mata kail supaya tidak tersandung di kaki, di tangan. Carilah karet apa saja yang bisa, baru kita kasih begini ya teman-teman. Ini tarik, lalu tarik begini ya, ini supaya ini yang di tengah kasih masuk di dalam ini, jadi dia tersangkut, jadi dia aman. Nah, ini untuk menjaga safety supaya masuk di dalam box tidak tergait-gait, dia punya mata kail ya. Carilah karet sembarang, karet tangan boleh,
untuk karet ban sepeda dipotong-potong kecil boleh juga, semua bisa. Yang penting karet supaya untuk menjaga safety mata kailnya saat kita kasih masuk di box, supaya enak juga dikasih masuk, jadi dia tidak tersangkut-sangkut di mata kail satu ke satu ya. Ini sudah teman-teman, jadi kita cara untuk mengeluarkan, mungkin banyak teman-teman pakai tang, pakai apa, atau jauh dari kota, atau kita di pantai tinggal tidak ada peralatan, ya usahakanlah carilah namanya tang tidak begini supaya mudah dikasih keluar namanya mata kail, enak, jadi mudah sekali untuk kita kasih keluar atau kita ganti saat mengganti mata kail ya. Saat mengganti mata kail mungkin pemancing sudah tahu tang begini, semua pemancing testing sudah tahu yang ini ya. Jadi kalau habis mancing kasih keluar semua dia punya mata kail, lalu kasih masuk di sini, cuci, lalu kasih masuk, lalu taruh beda ya, taruh beda. Nah, supaya mata kail Anda juga awet, jadi ini juga bisa dilap, bisa dikasih bersih, jadi tidak berkarat di sini ya, tidak berkarat di sini. Ini tidak berkarat di sini, kan kebanyakan berkarat di sini. Dia punya lidah berkarat karena tidak dirawat, akhirnya berkarat, air garam di sini berkarat. Nah, itu saya sarankan teman-teman, bukalah mata kail saat pulang mancing ya, taruh di wadah begini, wadah apa saja, baru leburkan, tabur dengan beda apa saja, merek apa saja, yang penting dia jadi bubuk ya. Nah, sudah saya sarankan juga teman-teman, ada satu ilmu ini, barang ini bermanfaat sekali. Mungkin teman-teman belum tahu ini barang apa. Setiap kita mau beli sepatu, sandal, tas, pasti ada di dalam sini untuk pengawetnya ya, pengawet sepatu. Jadi ini kalau Anda temukan barang begini, jangan dibuangnya, bermanfaat sekali ya. Bermanfaat sekali yang barang begini, mau beli tas, sandal, sepatu, pasti ada di dalam begini, atau beli kopor, pasti barang ini ada di dalam untuk pengawet. Kenapa pengawetnya ini? Supaya tidak mudah rusak, tidak mudah rapuh. Itu tas awet, itu tas, ini namanya pengawet. Jadi kalau Anda temukan begini teman-teman, jangan sekali-kali dibuangnya, usahakan ambil barang itu. Jadi kita simpan lur atau simpan mata kail sudah begini, taruh di dalam begini supaya mata kail kita awet, supaya lur kita awet. Umpamanya di box ini, saya punya box ada semua satu-satu di dalam, jadi saya tidak pernah buang begini karena ini untuk pengawet barang-barang supaya tahan lama. Lihat itu sepatu dari luar negeri, dompet, kalau dari luar negeri pasti ada begininya untuk pengawet, untuk mengawetkan barang-barang ini. Nah, ini utamanya ini teman-teman. Jangan, kalau Anda temukan begini jangan dibuangnya, tolong jangan dibuang, simpan. Bagi pemancing carilah yang begini, umpamanya taruh di box begini ya teman-teman. Ini saya punya reel, ada semua di dalam sini, ini ada semua untuk begini ya. Jadi saya simpan di ujung, ada 3, saya simpan supaya biar di dalam lemari awet juga. Jadi untuk pengawet ini ya, ini bermanfaat sekali untuk pengawet ya ini teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman ini saya dapat juga ilmu karena saya sudah buktikan berpuluh tahun, jadi tidak ada yang krosi ini saya punya lur-lur, tidak ada. Ini lihat, karena ini kita jaga, inilah manfaatnya namanya pengawet. Ini dulu saya beli tas ya, tas anak-anak.
Di dalam ada 2, di depan 1, di dalam tas besarnya yang kantong besar ada 1, jadi 2 di dalam. Jadi saya langsung ambil, saya simpan. Jadi untuk bermanfaat sekali ini teman-teman ya, ini ilmu. Oke, jadi saya pakai mancing ini untuk testing. Saya pakai Shimano 4000 Arnold Shimano 4000 sama dengan ini PE. Usahakan lubang-lubang di dalamnya bor. Ini teman-teman lihat teman-teman, ini saya bor. Apa penyebabnya ini dibor supaya lubang-lubang? Penyebabnya saat kita cuci PE, dia akan jatuh di dalam sini airnya yang tidak terjangkau. Kalau kita tidak lubang, airnya juga tersendat di dalam air sini. Jadi habis kita bilas, jadi airnya tumpah di dalam sini ya. Dia jatuh di dalam sini. Karena saya sudah bor-bor untuk menjaga airnya supaya dia keluar baik-baik, supaya airnya keluar dari sini ya. Jadi kita ini stick saya pakai joran ini sekitar untuk testingnya ini 2 meter 15 ya, panjangnya 2 meter 15 panjangnya 2 meter 15 ya. Ini lentur enak karena lentur ini jadi enak, semakin enak kalau panjang 2 meter lebih supaya jangkauan lemparannya jauh juga. Kalau kita punya stick panjang lentur, jadi jangkauannya, jadi kita pakai ring 1 ya, ini ring 1, jangan pakai yang 2 ya, karena lemparannya kurang jauh, jadi kita harus pakai 1 ya. Ini lain suaranya. Ini lagi hujan ya, jadi agak bisik suaranya, rintik-rintik. Ini ada semua tempatnya, jadi nanti ini sudah kita cuci juga ini kemarin. Ini amis juga, amis. Ini saya sarankan teman-teman, kita pakai ini dengan leader. Saya pakai koper ini supaya untuk mempermudah ganti lur ya, mempermudah ganti lur kalau kita pakai ini. Karena saya cari yang tidak ada mata kainnya supaya mudah dipegang. Untuk sebagai contoh ya, ini saat kita memasang jadi enak, jadi kita langsung cantol begini, jadi langsung kita putar, ini langsung masuk ya. Ini kekuatannya 18 kilo ya, kekuatannya 18 kilo, jadi saya pakai ini supaya mudah ganti lur. Jadi kita tinggal putar saat kita mau ganti ya, jadi enak. Nah begini teman-teman, jadi enak pasangannya saat kita ganti lur. Ya teman-teman, ini kita kasih masuk lalu kita putar ya, putar masuk sambil kita buka lagi mau ganti lur, kita buka ulang sambil putar ya, begini. Putar lalu putar keluar, begitu.
Untuk ini saya kasih keluar mata kailnya supaya hanya contoh, supaya mempermudah tidak kena tangannya. Nah, itu nanti saat mancing di perahu, usahakan teman-teman lihat teman-teman di samping kiri kanan, baru buang umpan, karena biasa kadang kita buang, kadang lupa ini kita tutup. Nah, ini mungkin tips saya teman-teman, saran saya bagi pemancing testing di muara, di sungai, di kali-kali, sama juga seperti mancing gabus testing. Lihat teman-teman, ada di samping ini juga paling bahaya karena dia punya mata kail dua. Ini kalau kena kepala atau kena badan di belakang, ini paling bahaya juga. Jadi kita harus menjaga safety supaya aman saat memancingnya. Oke, sampai sekian mungkin. Nanti di box semua kita sudah bersiapkan untuk persiapan besok. Jadi tinggal kita rapikan, kasih masuk di box, lalu kita jalan. Oke, lalu ini tempat box lure. Pakailah tempat box lure begini supaya aman ya. Lihat, ini masih banyak lure juga di dalam sini. Ini tempat lure, jadi aman saat kita memancing, jadi tidak kena kaki untuk menjaga safety. Jadi ini untuk tempat lure 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kita tutup, jadi aman saat kita memancing, safety, jadi biar orang injak tidak masalah. Ini ya kuat. Oke teman-teman,